外れた人間になってしまったのは、とてタオルにくるまれて泥だ。Film dimulai dengan memperlihatkan Sumire yang selalu memikirkan tentang Shinkai. Usai Shinkai mengunjungi rumahnya dahulu, saat itu Sumire selalu terbayang-bayang dengan wajah Shinkai yang mirip dengan wajah orang yang sangat dicintainya 15 tahun yang lalu, yaitu Simon. Di saat yang bersamaan, Nando yang telah selesai meeting dengan para koleganya kali ini berada di sebuah bar dan mengingat masa lalunya di Cina, di mana dia mengakibatkan teman akrabnya Sanli dan keluarganya harus menghembuskan nafas terakhir saat itu. Dan ketika mengingat kejadian itu, para mafia dari Cina pun datang untuk mengancam Nando agar tidak membuka mulut mengenai kematian sahabatnya itu, yaitu Sanli. Karena pada saat itu, Nando adalah saksi mata yang lebih memilih diam daripada harus berkata jujur kepada pihak berwajib. Dan sementara itu, Shin juga memperlihatkan Veldera yang saat ini melihat sebuah berita mengenai kematian Sanli. Dan kilas balik pun menampilkan kondisi Sanli dan istrinya yang saat ini sedang dibantai oleh para penjahat mafia dari Cina. Merasa trauma dengan kejadian itu, Veldera pun yang merupakan adik dari Sanli mengambil sebatang rokok untuk menenangkan dirinya. Dari kejauhan melihat Veldera yang nampak trauma, Simon pun datang untuk menenangkan Veldera. Sementara itu, mengetahui kasus pemberitaan kematian Sanli yang semakin booming, Nando yang panik mendatangi Kagura. Karena dia menganggap Kagura adalah saingan bisnis serta dalang dari tereksposnya berita mengenai Sanli. Setelah berdebat panjang lebar, Nando pun pulang tanpa mengetahui dalang yang membuat berita mengenai Sanli bisa terekspos di media internasional. Usai kejadian itu, Kagura pun pergi menemui Simon dan memperlihatkan sebuah koran yang berisi tentang misteri kematian Sanli. Setelah melihat berita itu, Simon pun pura-pura terkejut dan dia mengatakan kepada Kagura bahwa dia memiliki bukti-bukti tentang keterlibatan Nando dalam pembunuhan Sanli. Usai dari rumah Simon, Kagura yang berkeinginan untuk menyingkirkan saingan bisnisnya Nando saat ini memanggil teman karibnya, yaitu Terakado, untuk mencuri bukti-bukti yang dapat menjatuhkan Nando di rumah Simon. Setelah mendapat perintah dari Kagura, kini Terakado melakukan survei lokasi di rumah Simon. Hal ini dilakukannya agar dia bisa mengetahui tingkat keamanan rumah Simon. Dan sesampainya di sana, dia melihat Ando yang telah berpamitan kepada Simon untuk beranjak dari rumah Simon.
Di malam harinya, Shin diperlihatkan Ando yang kini sedang bermantap-mantapan dengan Rumi. 大丈夫？これ見て。終わられちゃった。 Dan usai bermantap-mantapan dengan Rumi di jalan, Terakado yang sedari tadi mengikuti Ando pun segera menyapanya. Saat itu Terakado mengancam Ando akan membeberkan perselingkuhan Rumi dan Ando kepada Kagura. Mendengar itu Ando menjadi khawatir, namun Terakado pun mencoba bernegosiasi dengannya. Saat itu Terakado berkata bahwa apabila Ando mau pergi membantunya untuk mencuri bukti-bukti milik Nando di rumah Simon, maka dia tidak akan mengungkapkan perselingkuhan Ando dan Rumi kepada Kagura. Selain itu, Terakado juga akan memberikan beberapa jumlah uang kepada Ando apabila Ando mampu untuk menjalankan misi itu dengan baik. Mendengar itu bukannya tertarik, tapi Ando malah menolak ajakan dari Terakado itu dengan tegas. Setelah bertemu Ando, kini Terakado mencoba untuk berfoya-foya dan makan sepuasnya menggunakan uang dari Kagura. Namun, saat sedang lahap-lahapnya menyantap makanan yang ada, Kagura muncul dan kembali mendesak Terakado agar mempercepat aksinya mencuri bukti-bukti milik Nando di rumah Simon. Sementara itu, Ando yang memiliki banyak utang kini sedang disiksa dan diancam agar segera melunasi utang-utangnya. Karena jika tidak, Ando akan dibunuh dan organ-organnya akan diambil untuk biaya pelunasan utang-utang miliknya. Setelah kejadian itu, Ando pun yang panik segera menelpon Terakado untuk menyetujui usulan Terakado mencuri di rumah Simon. Keesokan harinya pun tiba. Simon saat itu memanggil Rumi ke rumahnya, dan Simon kembali memainkan triknya dengan cara mengungkapkan penyesalannya kepada Rumi. Saat itu Simon merasa menyesal karena telah mengenalkan Rumi dengan Ando, di mana Simon pun berkata bahwa setelah melakukan investigasi dan penelusuran ternyata ada beberapa fakta yang terkuak, yaitu Ando adalah pria muda yang memiliki catatan kriminal serta mempunyai banyak utang. Dan terakhir, Simon juga berkata bahwa Ando merupakan seorang anak yang dibuang di bawah patung putih yang ada di rumah Simon saat ini. Dan ketika mendengar fakta terakhir dari mulut Simon, spontan membuat air mata Rumi berjatuhan. Karena ternyata anaknya yang selama ini ia kira telah meninggal, ternyata masih hidup dan kini menjadi selingkuhannya sendiri. Sementara itu, kini malam pun telah tiba dan memperlihatkan Ando dan Terakado dengan persiapan yang matang mencoba untuk membobol pintu rumah Simon. Berhasil masuk ke dalam rumah Simon, mereka pun segera mencari berkas bukti milik Nando dan beberapa perhiasan milik Simon. Namun tiba-tiba Rumi datang saat itu untuk menghentikan aksi bodoh dari anaknya Nando. Ketika terjadi cekcok antara mereka, dari arah belakang Terakado muncul sambil menghantam Rumi dengan sebuah tongkat. Melihat Rumi yang dalam keadaan tidak berdaya, setan pun masuk ke dalam tubuh Terakado, sehingga membuatnya berinisiatif untuk memperkaos Rumi. Karena kasihan melihat Rumi yang akan diperkaos oleh Terakado, Ando pun naik pitam dan segera menusuk Terakado dengan tongkat tajam hingga membuat Terakado tewas di tempat, coy.
Setelah kejadian itu, kini Ando menjadi sangat panik dan cemas. Melihat anaknya yang panik, Rumi pun mengajak anaknya itu untuk menghilangkan barang bukti dan segera mengubur mayat Terakado di hutan belakang rumah Simon. Berhasil mengubur mayat Terakado, mereka pun segera lari. Di saat bersamaan, setelah Rumi dan Ando lari, Simon datang ke lokasi tempat Terakado dikubur. Dan ternyata di sana memperlihatkan Terakado yang masih hidup. Terakado terus meminta tolong, namun bukannya menolong, Simon malah tidak menghiraukan teriakan Terakado dan mengenang kenangan kelam saat Kagura, Nando dan Terakado menjebaknya menjadi teroris dulunya. Di lain scene, Sumire dan Nando yang asik bersantai di rumah tiba-tiba didatangi oleh para mafia dari Cina yang telah membunuh Sanli dulunya. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.